anak gembala itu. Ayo, mau siapa yang mau protes? Wah, jangan. Jangan begitu. Sikap dalam menyampaikan firman pengajaran yang benar harus tegas. Sama dengan tidak boleh ada kompromi dengan daging. Daging itu keluarga, daging itu kepentingan sendiri. Tadi nyanyian dari Palangkaraya, daging itu apa saja tidak boleh berbau daging. Tidak boleh berbau daging. Begitu juga dalam menerima. Sikap dalam menerima firman harus tegas juga. Tidak ada kompromi daging. Biar itu ayah kita, biar itu kakak kita, adik kita, kalau tidak benar mengajarnya, jangan terima. Jangan, oh tidak apa-apa ini adik saya, oh ini kakak saya, oh jangan. Oh ini anak saya, jangan. Ya, seringkali kita tidak adil. Pada orang lain kita bisa tegas, wah kamu gini. Pada orang tua kita tidak tegas. Orang tua biar salah, ya sudahlah biar orang tua. Ya anak ya biarlah lah. Ini kakak ya biarlah. Wah tidak boleh. Seperti Yusuf, sikap dalam menyampaikan firman pengajaran benar atau menerima firman pengajaran benar harus tegas. Sama dengan tidak ada kompromi daging. Tidak ada kompromi daging. Nah, 2 Timotius 4 ayat 2. Yusuf langsung tegur, kamu pengintai, tegur. Ini isinya firman pengajaran yang benar. 2 Timotius 4 ayat 2. Mari. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, itulah isi firman pengajaran yang benar. Menunjukkan dosa yang tersembunyi, menunjukkan dosa, kesalahan, dosa. Tidak peduli siapa, menunjukkan dosa. Menegur supaya bertobat, ditegur. Sudah ditunjuk dosanya supaya bisa minta ampun dan diampuni dosanya. Sesudah itu ditegur, menegur supaya bertobat. Banyak kali kita sudah minta ampun, berbuat lagi. Minta ampun, berbuat lagi lah. Firman pengajaran bersifat menegur dengan keras supaya kita bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ini kita disucikan dan menasehati saja. Firman pengajaran yang benar isi ketiga, menasehati ini supaya kita tetap dalam hidup dalam kebenaran, kesucian. Itu nasihat. Menasehati sama dengan membimbing supaya kita tetap hidup benar, suci sesudah bertobat. Benar, ayo hidup benar dan suci. Mau miring sedikit, jangan, ayo dinasehati. Nasihat itu juga adalah jalan keluar dari segala masalah. Itu nasihat, jalan keluar dari segala masalah. Seringkali kita menyalahkan firman pengajaran. Wah, percuma firman pengajaran, aku tidak ditolong. Lah, sebab apa? Baru ditunjukkan salahnya sudah ngamuk. Jangan salahkan firman pengajaran. Baru firmannya menunjuk dosa, menunjuk, wah pendeta itu sentimen, tidak mau aku. Lah, mana bisa dinasehati, mana bisa diberi jalan keluar. Atau firman sudah menunjuk dosanya, oh ya, betul, minta ampunlah aku, minta ampun. Sesudah itu berbuat lagi. Belum sampai pada nasihat, ditegur. Kalau sudah ditegur dengan keras, kita betul-betul bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan dan tinggalkan dosa. Kita hidup benar, hidup suci. Oh, pasti firman itu sudah menjadi nasihat. Amin, saudaraku. Jadi nasihat. Jadi jalan keluar. Kalau kita sudah hidup benar dan suci, itu jalannya Tuhan. Hidup benar dan suci, Tuhan bersama kita. Amin. Ada jalan keluar semuanya. Kalau ada dosa, Tuhan berpisah dari kita. Makanya kita penting firman pengajaran hari-hari ini. Jangan kita mempertahankan dosa. Di mana ada dosa, Tuhan tidak ada di sana. Tapi di mana kita bertobat, hidup benar, hidup suci, di sana Tuhan bersama kita. Amin. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Nasihat firman menyelesaikan masalah. Jalan keluar dari segala masalah. Hati-hati. Kalau ada orang hamba Tuhan, jemaat, ini rahasia ini, tapi harus diberitahu.
Kalau ada hamba Tuhan, nabi, rasul memberi nasihat di luar firman, tidak apa-apa. Kamu dusta kepada suami, tapi kan untuk kebaikan rumah tangga, supaya tidak bertengkar. Kalau kamu ngaku nanti bertengkar loh. Sudah, tahan. Jangan ikuti nasihat di luar firman. Jalan keluar di luar firman bukan jalan keluar. Jalan buntu plus kebinasaan. Jangan mau. Biar dia dikatakan, oh ini gembala om. Oh ini rasul om. Oh ini hebat om. Mengadakan mujizat om. Tapi kalau yang dia ajarkan, yang dia nasihatkan bertentangan dengan firman, tolak. Itu bukan jalan keluar. Itu jalan buntu dan kebinasaan, menuju kebinasaan. Seolah-olah mungkin masalahnya selesai. Iya ya. Kalau saya tidak ngaku, tidak bertengkar dengan suami. Tidak bertengkar, tapi sebentar lagi bercerai. Begitu ketahuan 1 tahun lagi, habis bercerai. Coba saat itu dia ngaku, masih bisa diampuni. Ini umpama. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya ulang-ulang untuk diriku. Tanggung jawab hamba Tuhan. Perkataan seorang hamba Tuhan, nasihat seorang hamba Tuhan, bukan hanya sampai di bumi, tapi sampai di akhirat. Kalau hamba Tuhan itu salah, hutang darah di akhirat yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sungguh-sungguh rekan hamba Tuhan, kita harus tegas dalam menyampaikan firman. Pengajaran yang benar, tidak kompromi. Oh ini adikku, jadi ya sudahlah, ini boleh begini. Tidak bisa. Ini orang tuaku, jadi boleh begini, boleh sedikit, apa-apa. Tidak bisa. Harus tegas. Amin, saudara. Harus tegas. Penyucian. Apa yang disucikan dari saudara-saudara Yusuf? Firman pengajaran menyucikan saudara-saudara Yusuf dari pengintai, roh pengintai. Memang sejak dulu dia mengintai Yusuf terus. Sejak dulu kan mengintai Yusuf, dapat baju tahu. Oh, ini pengintai betul-betul. Roh pengintai ini. Secara pribadi ada, di dalam ibadah ada roh pengintai. Jadi mengintai secara pribadi. Seperti saudara Yusuf mengintai Yusuf. Mau gerak kemana dia? Oh, dibelikan baju dia. Dibuatkan baju oleh bapak. Wah memang kok. Itu tahu mereka. Diintai. Diamat-amati ya. Mengintai sama dengan mengamat-amati. Tapi juga roh pribadi, juga roh dalam ibadah. Waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, ada seorang yang kering tangan kanannya. Kering sebelah tangannya. Tangan kanan, ada yang menulis tangan kanan juga kering. Oh, orang Farisi mengamat-amati. Ayo. Jangan disembuhkan. Ayo. Wah, ini hati-hati. Ya, jangan mengintai di ibadah ini, saudara. Tidak perlu diintai saya, saudara. Tidak perlu diintai, saudara. Jangan mengintai, rugi, saudara. Jangan. Ini penyucian. Firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan gembala-gembala saudara Yusuf sidang jemaat terhadap roh atau dosa, mengintai, mengamat-amati. Baik secara pribadi maupun di dalam ibadah. Sangat berbahaya. Apa itu mengintai? Tadi Yusuf katakan, kamu mengintai tempat-tempat yang tidak dijaga toh. Supaya kamu tahu tempat-tempat ini yang tidak dijaga ini mana. Tempat yang tidak dijaga itu yang lemah. Tempat yang lemah. Jadi istilah mengintai artinya, mengintai ini artinya mencari. Yang pertama, mengintai ini melihat, mencari tempat yang tidak dijaga. Sama dengan melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Selalu melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Mau lihat kelemahannya di mana? Kelemahannya di mana? Masuk ibadah cuma mau lihat kelemahannya di mana? Kelemahannya di mana? Melihat kelemahan orang lain sehingga tidak bisa mengoreksi diri sendiri.
Itu roh mengintai. Saudara, ini bahaya, saudara, bahaya betul-betul. Kemudian artinya mengintai, bekerja. Bekerja hanya untuk mementingkan kelompok golongan tertentu. Itu pengintai-pengintai. Ya, orang kirim pengintai untuk golongannya dia. Golongan sendiri, ayo intai sana. Apa? Bagaimana? Nah, ini orang yang bekerja melayani Tuhan hanya untuk kepentingan golongan saja, kepentingan golongan sendiri, kelompok sendiri, dan lain sebagainya. Bukan untuk kepentingan tubuh Kristus. Itu pengintai. Pengintai itu juga bersekongkol, bukan bersekutu, semacam bersekutu, tapi beda. Markus pasal 3, mari. Injil Markus pasal yang ketiga. Ini istilah di Markus mengamat-amati, mengintai. Ya. Markus pasal 3. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1, ayat 2, kemudian ayat yang ke-6. Mari. Mereka mengamat-amati Yesus. Ya. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan. Ya. Mengamati kelemahan orang lain supaya dapat disalahkan, supaya dapat inilah mengintai. Sehingga dia tidak pernah melihat kelemahannya sendiri, tidak pernah melihat kesalahannya sendiri. Itu pengintai. Bekerja untuk kelompok sendiri. Di sini ada kelompok Farisi yang mengintai dan kelompok Herodian sendiri-sendiri. Farisi dan Herodian ini bermusuhan, kelompok masing-masing, tapi sama-sama mengintai lah. Ini sama-sama. Kalau mengintai ini hanya kerja untuk kelompok sendiri-sendiri. Kelompoknya si A, kelompoknya si B, kelompok si C. Ini sendiri-sendiri. Kelompok Farisi, Herodian bermusuhan. Terus ayat 6. Ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh. Ini pengintai. Bersekongkol sama dengan semacam persekutuan, tetapi bukan karena pembukaan firman, tapi karena sakit hati, iri hati, dendam. Sebenarnya Herodian ini orangnya Herodes, pemuja Herodes, kelompoknya Herodes. Saya penjajah. Katakan penjajah. Saya. Nah, Farisi ini kelompok Yahudi nasional, pribumi. Nah, ini bermusuhan nih. Bermusuhan Herodian dan Farisi. Tapi satu waktu lah bisa bersekongkol, bukan bersekutu, bersekongkol. Tapi bukan karena pembukaan rahasia firman, bukan karena Yesus, bukan karena pembukaan firman, karena iri hati, dendam dengki untuk menghancurkan Yesus, membunuh Yesus, untuk menghancurkan firman pengajaran yang benar. Itu persekongkolan. Hati-hati. Jangan masuk persekongkolan, tapi masuk persekutuan yang benar. Kalau persekutuan itu berdasarkan pembukaan firman. Tapi kalau bersekongkol semacam persekutuan, tetapi bukan berdasarkan pembukaan rahasia firman, bukan berdasarkan firman pengajaran yang benar, tapi berdasarkan iri hati, dendam, kepentingan sendiri, kepentingan kelompok untuk menghancurkan Yesus, untuk menghancurkan pengajaran yang benar. Oh, persekongkolan ini kuat. Saya bisa menghalangi orang mau datang kepada Yesus. Bersekongkol, jangan datang, menghalangi orang datang kepada Yesus pada pengajaran yang benar. Ini persekongkolan. Ini persekongkolan. Semoga kita bisa mengerti. Inilah yang harus disucikan dari para gembala-gembala dalam sidang jemaat juga. Ayo roh pengintai. Kamu pengintai terus. Yusuf mengatakan, kamu pengintai. Ini yang harus disucikan. Pengintai itu juga kebenaran diri sendiri. Itu roh pengintai. Kebenaran diri sendiri. Ya? Menutupi dosa, kebenaran diri sendiri itu menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Menutupi dosa dengan pura-pura berbuat baik. Menutupi